Welcome to Talking Wildfire Indonesia. Today we're here in Kalimantan, Borneo. Borneo is in an interesting time for as far as fires. Borneo is transitioning from a fire-resistant ecosystem into a fire-dependent ecosystem. Join me as we travel around Kalimantan talking to the people who live here about the situation. And welcome. We're here today talking with the parks in Indonesia about fire and their environment and the changes that are happening and the different issues that they deal with here fighting fire. Welcome to Talking Wildfire, and we'll explain about the fires here. Ya, Taman Nasional Sebangau sendiri itu didirikan berdasarkan penunjukan tahun 2004. Dan sebelumnya kawasan Taman Nasional Sebangau ini adalah bekas perusahaan kayu atau ex-HPH, di mana untuk mengeluarkan kayu-kayu tersebut banyak dibangun kanal-kanal yang ada di dalam kawasan. Kemudian tahun 2004 itu ditunjuk menjadi kawasan Taman Nasional. Permasalahan terbesar yang ada di kawasan Taman Nasional Sebangau ini adalah salah satunya adalah kebakaran hutan, di mana kebakaran hutan ini memang menjadi permasalahan yang sudah lama sekali ada. Untuk menangani ini, Taman Nasional membuat sekat-sekat kanal yang ada di dalam kawasan dalam bentuk pembangunan dam, sehingga dapat menahan atau menstabilkan tinggi muka air di atas 40 cm untuk meredam atau mencegah adanya kebakaran. Kemudian kebakaran itu sendiri sebenarnya banyak disebabkan oleh aktivitas manusia, sehingga api merambat banyak masuk ke dalam kawasan. Salah satunya mungkin disebabkan oleh adanya pembukaan lahan dari luar kawasan yang merembet ke dalam kawasan. Di samping itu, memang ada beberapa wilayah yang membakar bagian pinggir sungai untuk mendatangkan ikan, membakar rasau, sehingga memudahkan dalam mobilisasi ataupun menempatkan jebakan-jebakan ikan di sana. Kegiatan-kegiatan ini tentunya kami antisipasi dengan melakukan patroli bersama dengan masyarakat, yang sebenarnya kami ada bentuk di beberapa wilayah, yaitu masyarakat peduli api. Dengan adanya masyarakat peduli api ini diharapkan menjadi agen atau pembawa sebagai instrumen kami di masyarakat untuk menyampaikan upaya-upaya agar tidak melakukan pembakaran lahan. Di samping itu, kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat itu kami lakukan di beberapa lokasi seiring dengan dilakukannya patroli pencegahan kebakaran. Kegiatan-kegiatan itu tentunya sangat berkontribusi terhadap kawasan untuk menjaga kawasan terbebas dari api. Kebakaran terbesar di kami itu tahun 2015, dan itu sangat lumayan besar, dan tentunya disebabkan juga oleh adanya El Nino, yaitu musim kemarau yang sangat panjang. Bukan saja hanya di Sebangau, tentunya di tempat lain juga mengalami hal yang sama, dan itu menyebabkan akibat kebakaran itu tentunya ekosistem menjadi terganggu, satwa mati, kemudian ekosistem vegetasi juga menjadi terbuka, dan
diperlukan usaha untuk kembali merestorasi wilayah-wilayah tersebut. Tentunya Taman Nasional Subangau dalam mencegah kebakaran melakukan beberapa upaya atau tindakan ya, dengan adanya salah satu sumber SDM kami di samping masyarakat peduli api ada Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Taman Nasional Subangau, itu ada berjumlah 30 orang dan dilengkapi dengan sarpras penunjang seperti alat pemadam, baik itu alat pemadam mekanis berupa mesin, pompa, kemudian selang, kemudian peralatan tangan seperti gepyok, kemudian kapak dan juga garu tajam untuk kejadian-kejadian kebakaran yang memang terjadi di dalam kawasan. Brigade Pengendalian Kebakaran ini lebih banyak berperan di dalam kawasan Taman Nasional. Kemudian selain itu kami juga memasang beberapa plang atau papan himbauan larangan di beberapa lokasi sehingga itu menjadi peringatan untuk masyarakat atau kita semua bahwa dengan melakukan pembakaran tentunya banyak aspek yang akan dirugikan. Kemudian kami juga melakukan koordinasi itu dengan berbagai pihak termasuk dengan Pemda. Dalam hal ini adalah BPBD, Pusdalop, kemudian dengan TNI Polri untuk bersama jika terjadi kebakaran bersama dengan PPI juga dengan Manggala Agninya. Jika ada terjadi kebakaran khususnya di kawasan Taman Nasional dapat segera bergerak secara sistemik atau sistematis. Kemudian dalam mencegah kebakaran kami juga melakukan monitoring hotspot melalui satelit dan kamera thermal yang biasanya diinfokan oleh PPI untuk memberikan informasi terkait hotspot di lokasi Taman Nasional. Tentunya ada prosedur kami yang apabila terdapat hotspot atau titik api di dalam kawasan, kami langsung melakukan tindakan. Misalkan terdapat titik api di hari ini, tentunya kami akan menghubungi pihak resort yang ada di kawasan Taman Nasional untuk melakukan pengecekan atau ground check. Jika memang dipastikan itu terjadi kebakaran, maka yang melakukan pengecekan dapat menghubungi kantor Taman Nasional ataupun Brigade Pengendalian Kebakaran untuk melakukan pemadaman. Informasi yang disampaikan antara lain akses menuju kawasan, kemudian sumber air, kemudian berapa jumlah selang yang diperlukan, berapa regu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pemadaman, sehingga nantinya kegiatan pemadaman dapat dilakukan dengan baik. Kemudian pasca pemadaman, kami biasanya melakukan penghitungan luasan kebakaran dan juga berkoordinasi dengan Polri atau Babinsa Kaptipmas setempat untuk menginformasikan sumber api ataupun asal api itu dari mana, sehingga nantinya hal itu bisa jadi masukan apabila akan dilakukan penelusuran ataupun tindakan hukum terhadap orang yang melakukan pembakaran. Selanjutnya, apabila titik api tersebut bukan hotspot, karena di beberapa lokasi di Taman Nasional ini adalah hutan rawa gambut yang kadang tergenang, sehingga apabila terdeteksi atau terpantau adanya hotspot, itu bisa akurat atau bias. Biasnya apabila hotspot itu terpantau di lokasi yang tergenang air ataupun lokasi-lokasi yang menjadi danau di beberapa lokasi, sehingga itu air itu memantulkan bias panas, sehingga itu dianggap satelit sebagai hotspot. Padahal
di lokasi itu bukan titik api. Tindakan lain yang dilakukan oleh Taman Nasional Bangau adalah melakukan kampanye, baik itu melewati media massa ataupun melalui radio terkait pencegahan kebakaran. Kemudian kami juga mengintensifkan peralatan pemadaman itu berada di masing-masing resort wilayah, sehingga apabila terjadi kebakaran, api kecil dapat lebih mudah dipadamkan. Beberapa strategi yang dilakukan selain itu adalah dengan mengikuti apel siaga dan meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak untuk melakukan penanganan ataupun melakukan pencegahan kebakaran di kawasan Taman Nasional. Tentunya kita bersama dapat melihat ataupun merasakan, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, terkait dampak dari kebakaran ini. Tentunya yang pertama adalah dampak terhadap kesehatan. Tentunya kita jika menghirup terlalu banyak asap akan berakibat terhadap infeksi saluran pernapasan, sehingga itu sangat berakibat fatal terhadap kesehatan, apalagi anak kecil. Dan juga aspek ekonomi lainnya juga akan terhambat dan akan mempengaruhi bidang-bidang yang lainnya akibat adanya kebakaran. Sehingga tentunya kita bersama-sama mencegah timbulnya kebakaran hutan dan lahan, tentunya dengan memanfaatkan lahan yang ada dengan cara membuka lahan tanpa membakar. Memang jika membuka lahan secara membakar itu ada banyak keuntungannya, termasuk keuntungan ekonomis atau lain sebagainya, namun efeknya tentunya akan berakibat fatal juga untuk kesehatan. Tentu di kita sendiri, upaya-upaya yang telah saya sampaikan tadi sedang dan berlangsung kita lakukan sampai dengan sekarang, termasuk yang rutin kita lakukan adalah patroli pencegahan kebakaran. Di dalam patroli itu kita menyambangi beberapa lokasi ataupun masyarakat-masyarakat yang bermukim dekat dengan kawasan, sehingga mereka diingatkan kembali dalam hal bahaya kebakaran ataupun pembukaan lahan secara terkendali gitu kan. Pastinya apa yang kita lakukan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, karena kita tahu bersama kerugian yang timbul akibat adanya suatu bencana kebakaran hutan. Di tahun 2020, 2021, 2022 itu kalau di kawasan Taman Nasional Sebangau tidak ada kebakaran hutan. Memang ada terpantau beberapa hotspot, namun ketika dilakukan ground check itu ternyata bukan titik api, hanya pembiasan panas dari beberapa sumber air ataupun danau yang ada yang melakukan pembiasan, sehingga terpantau satelit itu sebagai hotspot, padahal bukan titik api di lapangan. Tentunya kita di tahun 2023 ini, informasi dari BMKG akan adanya El Nino, kita tetap secara konsisten melakukan upaya-upaya pencegahan seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu patroli dan juga mempersiapkan beberapa sarpras pemadaman, baik itu mekanis ataupun peralatan tangan, sehingga apabila nanti diperlukan pada saat kegiatan pemadaman itu dapat segera difungsikan dengan baik.
di tahun 2023 ini juga upaya-upaya mitigasi yang kami lakukan sampai dengan sekarang itu telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk ke BPBD, kemudian ke TNI Polri, sehingga nantinya apabila terjadi kebakaran dapat secara berkolaborasi untuk melakukan penanganan secara bersama. Mungkin demikian, terima kasih. Thank you. Ya, Terima kasih. terima kasih. We're doing this for all of you. If you like what we're doing, please give us a thumbs up, hit the subscribe button, and leave a comment below. See you next time.